Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, kembali lagi di channel Hobi Ternak dan Tanam. Oke sahabat sekalian, kali ini saya akan berbagi tentang 6 faktor penyebab kematian DOC atau anak ayam kampung. Kali ini saya ingin berbagi tentang beberapa faktor penyebab DOC atau anak ayam sehingga menyebabkan anak ayam itu mati. Selain penyakit, ternyata gangguan teknis juga mempengaruhi terhadap keberlangsungan hidup dan matinya ayam. Berikut ini beberapa sebab DOC mati berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, langsung saja ya. 1. Tenggelam pada tempat minum. Tanpa disangka ternyata tempat minum yang lebih tinggi atau lebih besar dan sembarangan menyebabkan DOC tercebur dan tenggelam karena saat DOC makan, minum kebablasan dan tidak bisa keluar dari tempat minum tersebut. Saat tidak ada pengawasan dan tidak tahu kejadiannya, maka beberapa jam akan mati karena bisa kedinginan dan kehabisan nafas. Maka jangan sampai kita menyediakan tempat minum yang asal, kalau bisa tempat minum yang sesuai standar. Dan untuk DOC, ukuran air tidak boleh lebih tinggi daripada DOC. Dari situ kita harus lebih cermat dan berhati-hati agar kejadian tersebut tak terulang kembali. Saya pernah melakukannya dengan aqua bekas ya. Saya potong kemudian dikasih air. Ternyata anak ayam itu jatuh masuk ke dalam situ. Dan saya tidak tahu sehingga ketika beberapa jam tidak saya kontrol sudah mati ya. Oke, sekarang yang kedua yaitu kedinginan. Faktor kedinginan ini ketika DOC dipisah dari induknya dan ditempatkan di kandang yang tidak tertutup seperti kandang box. Terlebih ketika malam hari, DOC ketika diterpa angin akan merasa kedinginan. Kemudian hari tidak nafsu makan dan mati jika pada manusia seperti meriang. Maka bila DOC dipisah dari induknya harus pada kandang box dengan tujuan menjaga kehangatan atau suhu pada ruangan kandang, misalnya dengan penghangat lampu dan lain-lain. Yang ketiga, kepanasan. Kepanasan ini maksudnya ketika siang hari terkena sinar matahari langsung, atau bisa juga watt lampu terlalu tinggi dan panas sehingga suhu ruangan terlewat batas, karena DOC tidak akan hidup ketika suhu terlalu dingin atau terlalu panas. Hal ini akan menimbulkan dehidrasi pada ayam. Jadi ini juga harap menjadi perhatian sebisa mungkin untuk menjaga suhu kandang agar tidak terjadi kematian. Yang keempat, terinjak induknya. Tanpa disangka ketika DOC tidak dipisah dengan induknya, terkadang menginjak anaknya sampai mati, meskipun dalam beberapa kasus tidak terlalu banyak. Mungkin kejadian ini hanya 5% saja kematiannya. Ini pun ditunjang karena mungkin ukuran kandang yang sempit dan pastinya bukan ketersengajaan dari induknya. Tetapi meskipun demikian, banyak keuntungannya ketika DOC dicampur dengan induknya, karena anak ayam akan mendapat perlindungan dan kehangatan ketika malam hari karena seperti diselimuti oleh bulu dan sayap induknya. Dan jaminan kehidupan DOC mungkin mencapai 95% karena mendapatkan perlakuan yang sesuai oleh induknya terhadap anak ayam. Jadi saya pernah ketika ayam itu mentas, kemudian saya tidak pindahkan, saya biarkan sama induknya, ternyata
terinjak ya sampai mati gitu. Jadi harus hati-hati juga. Oke, selanjutnya yang kelima, keracunan makanan karena tercampur dengan kotoran. Tercampurnya antara makanan dan kotoran ayam membuat sistem pencernaan ayam akan keracunan atau terganggu pencernaannya sehingga menimbulkan lesu dan tidak nafsu makan. Hal ini dapat terjadi pula pada ayam dewasa. Oleh karenanya, usahakan sebisa mungkin bagaimana caranya agar makannya tidak tercampur dengan kotorannya sendiri. Mungkin dengan cara menyesuaikan tempat makanan atau membuat lantai kandang berlubang seperti kawat atau bambu yang memiliki lubang-lubang yang sesuai sehingga kotoran langsung jatuh ke bawah. Selain itu juga biasanya hal ini disebut dengan bahaya zat amoniak yang disebabkan oleh kotoran yang bau atau menyengat sehingga mengganggu pernapasan ayam tersebut. Bisa juga solusi lain dengan menjaga kebersihan kandang. Selanjutnya yang keenam, terjepit kandang. Nah, terjepit kandang bisa terjadi ketika ayam berusaha ingin keluar dan hanya kepalanya saja yang masuk ketika ingin melepaskan kembali. Tidak bisa. Ini pun karena tidak adanya pengawasan dari pemiliknya. Dalam hitungan 12 jam, bila DOC masih terjepit, kemungkinan DOC akan mati karena kaku, tidak bisa bergerak leluasa. Mungkin ini karena kandang yang kurang rapih, biasanya kandang bambu yang memiliki lubang ngepres dengan kepala DOC yang ukurannya besar tidak, kecil tidak, 1,5 cm. Jika DOC dalam kandang box triplek, mungkin hal ini akan membuat anak ayam kita lebih aman dan tidak akan terjepit. Atau juga kadang kalau misalnya alasnya itu lubang-lubang bambu, kadang memang terjepit kakinya ya, bukan hanya kepalanya saja. Oke, sahabat sekalian, mungkin kalian punya pengalaman yang lebih dari apa yang saya sampaikan. Jadi bila terdapat perbedaan pengalaman wajar ya, karena tergantung pada situasi dan kondisi perawatan atau perlakuan serta tempat, juga ilmu yang dan pengalaman masing-masing ya. Karena saya sendiri beternak ayam dengan apa adanya dan secara tradisional, belum modern. Salah satunya masih menggunakan indukan dalam menetas DOC. Kemudian juga tempat minum dan kandang mungkin jauh dari kata standar pada umumnya. Karena saya hanya memanfaatkan barang-barang yang ada, belum sampai membeli perlengkapan yang sesuai, karena ya tahulah semua itu butuh modal besar. Karena kan butuh biaya. Jadi kalau usaha kecil atau ternak rumahan ya apa adanya aja lah. Yang penting berjalan. Oke, sekian dulu ya. Semoga kita selalu semangat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, terutama kita semangat dalam berternak. Salam sukses, salam hobi ternak dan tanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.